Budi, Papi, sini, maem. Bapak, Bapak kenapa Pak? Pak, Bapak. Nih Bu, kalau ada masih kurang, jangan segan-segan hubungi saya ya. Berhubung nggak bisa bayar, barang-barang saya ambil ya Bu. Loh, tadi itu siapa, Bu? Tadi itu rentenir Pak. Kemarin bapaknya sakit, jadi saya terpaksa pinjam uang ke rentenir untuk biaya rumah sakit. Kami belum sanggup membayar, barang-barang kami semua disita. Wah, padahal ada solusi loh, Bu. Untuk mengatasi hal-hal atau persoalan yang seperti Ibu alami ini. Solusinya apa Pak? Nah, gini. Besok saya akan mengajak kawan saya datang kemari untuk menjelaskan solusi itu. Bagaimana? Oh, boleh? Nah, Pak Adi, Bu Adi, perkenalkan, ini kawan saya, namanya Mbak Ami. Nah, Mbak Ami ini datang kemari untuk menjelaskan mengenai
solusi tentang persoalan-persoalan yang Bapak dan Ibu alami. Begini Mbak Ami, sebelumnya kami hidup baik-baik saja. Ya, walaupun cuma keluarga petani, tapi kami sangat bahagia dan berkecukupan. Sampai akhirnya Bapak sakit dan saya terpaksa hutang rentenir untuk melunasi biaya rumah sakit yang tinggi dan kami tidak sanggup membayarnya. Ya, saya turut prihatin dengan apa yang menimpa Bapak dan Ibu sekeluarga. Tapi ya kita namanya manusia, setiap hari melaksanakan aktivitas ya, entah memasak, bekerja, dan dari aktivitas yang kita lakukan itu kan pasti ada resikonya. Nah, untuk resiko itu sendiri kan dibagi 3 jenis ya. Jadi ada resiko yang dialami oleh diri sendiri, kemudian resiko yang menimpa harta benda, dan yang terakhir adalah resiko yang menimpa kegiatan usaha. Yang pertama adalah resiko yang menimpa diri pribadi. Nah, itu contohnya seperti kecelakaan, kemudian ada kematian, dan kesehatan. Yang kedua adalah resiko yang menimpa harta benda. Nah, itu contohnya seperti kebakaran, kemudian perampokan, kecelakaan, dan bencana alam. Dan yang terakhir adalah resiko yang menimpa kegiatan usaha. Itu semisal gagal panen, kemudian ruko terbakar, dan juga ternak yang mati. Mbak Ami, kalau terjadi musibah itu kan besar sekali biaya yang harus kami keluarkan. Nah, terus cara menghadapinya itu bagaimana, Mbak? Jangan khawatir Pak Adi, pasti ada jalan keluarnya. Nah, sebelumnya kita bisa melakukan 3 hal untuk menghadapinya. Ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah menyiapkan diri dan lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko. Kemudian, yang kedua adalah menabung atau mengumpulkan dana bersama. Yang ketiga adalah menjadi peserta program asuransi untuk mengurangi resiko yang merugikan yang bisa dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Mbak, apakah bisa dijelaskan apa itu asuransi? Jadi gini Pak, Bu, asuransi itu adalah suatu cara untuk memindahkan resiko dengan cara membayarkan sejumlah uang yang disebut premi ke sebuah perusahaan asuransi. Nah, ada beberapa istilah yang harus diketahui. 1. Penanggung, ialah perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi. Yang kedua, tertanggung, ialah pembeli atau pengguna asuransi. Yang ketiga, polis, yaitu dokumen yang memuat kontrak asuransi. Yang keempat, premi adalah besarnya biaya atau iuran untuk membeli produk asuransi. Nah, yang kelima adalah klaim, yaitu besarnya ganti rugi atau santunan sebagai akibat terjadinya resiko yang dijamin. Kemudian yang keenam, periode pertanggungan, yaitu jangka waktu yang disepakati berlakunya asuransi. Kemudian yang ketujuh, syarat-syarat dan ketentuan. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh kedua pihak selama periode asuransi. Nah, yang kedelapan adalah dokumen klaim atau santunan, yaitu dokumen yang harus diserahkan pada waktu mengajukan tuntutan. Yang kesembilan, pihak yang berwenang adalah pihak-pihak yang ditentukan untuk memberikan legalisasi atas suatu tuntutan. Dan yang terakhir, ke-10 adalah jenis asuransi, merupakan macam-macam pertanggungan yang dijual di masyarakat. Kalau begitu, jenis-jenis asuransi apa yang bisa dimiliki oleh masyarakat, Mbak? Jadi jenis-jenis asuransi yang bisa dimiliki oleh masyarakat itu ada yang pertama, asuransi kecelakaan diri. Kemudian yang kedua ada asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, kemudian ada asuransi kendaraan, kemudian ada juga asuransi gagal panen, asuransi peternakan, dan yang terakhir ada asuransi perikanan atau nelayan. Bagus juga ya Pak ya. Tapi kata orang asuransi itu rusuh malah Mbak. Rumit, susah, mahal, dan lama bayar klaimnya. Lalu adakah asuransi yang pas untuk masyarakat seperti kita ini Mbak? Tentu saja ada Ibu, Bapak. Nah, itulah yang dinamakan sebagai asuransi mikro Indonesia.
Asuransi mikro adalah program asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah karena sederhana fitur administrasinya, kemudian mudah didapat, ekonomis harganya, serta segera dalam penyelesaian pemberian santunannya. Nah, asuransi mikro merupakan salah satu cara pemindahan resiko yang paling cocok dan pas untuk kita karena pertama, tidak rumit, kemudian tidak susah, tidak mahal, dan tidak lama terima santunannya. Untuk lebih mudahnya ingat kata SMASH, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, segera. Sederhana artinya tidak rumit bentuk dan jenis santunannya. Artinya tidak memakai polis yang panjang dan sulit dipahami, bisa memakai selembar sertifikat atau seperti voucher isi ulang. Mudah, artinya mendapatkan produk asuransi tidak harus ke kantor cabang asuransi, tetapi bisa dibeli di swalayan, kios-kios, kantor kepala desa, atau tempat lain yang ditentukan baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, ekonomis artinya iuran yang dibayarkan sangat terjangkau, tergantung besar kecilnya santunan serta jenis asuransi yang dibeli. Segera, artinya santunan diterima tidak lebih dari 10 hari setelah semua dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh perusahaan asuransi. Wah, hebat Mbak Ami. Kalau begitu, tolong saya minta dijelaskan perbedaan antara produk asuransi mikro dan bukan mikro Mbak Ami. Baik Pak Aman, jadi begini penjelasannya. Produk mikro itu polisnya berupa voucher atau sertifikat dan maksimal 2 lembar. Nah, sederhana juga tidak rumit, sedikit pengecualian, kemudian premi dan santunan sudah ditetapkan dan jumlahnya sama bagi setiap tertanggung. Selain itu, jangka waktu umumnya tidak lebih dari 1 tahun dan tanpa cek kesehatan. Kemudian untuk distribusinya langsung melalui swalayan, kios-kios, kantor kepala desa, atau tempat lain yang ditentukan dan kelompok masyarakat. Nah, untuk santunannya diterima tidak lebih dari 10 hari setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Kemudian untuk produk bukan mikro. Produk bukan mikro ini polisnya berlembar-lembar. Selain itu, polis memuat syarat dan ketentuan yang luas. Kemudian, banyak pengecualian. Selain itu, premi dan nilai pertanggungan tergantung dari kemampuan dan permintaan tertanggung. Nah, untuk jangka waktunya 1 tahun atau lebih, kemudian perlunya cek kesehatan untuk asuransi kesehatan. Selain itu, distribusinya di kantor cabang asuransi atau melalui agen ataupun broker. Nah, untuk ganti ruginya diterima dalam 30 hari setelah dokumen lengkap dan langsung di kantor cabang asuransi. Bagaimana cara mendapatkan asuransi mikro itu, Mbak? Baik, jadi begini ya Bapak, Ibu. Cara untuk mendapatkan asuransi mikro itu ada 2 cara. Yang pertama melalui cara perorangan, yaitu kita bisa membeli langsung dari perusahaan asuransinya melalui kios-kios ataupun swalayan ataupun tempat yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, bisa melalui kelompok masyarakat yang telah tergabung dalam sebuah organisasi yang memiliki badan usaha, semisal koperasi. Wah, sungguh menarik Mbak. Lantas, hal-hal apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan manfaatnya Mbak Ami? Tentu saja ada yang harus dilakukan Bapak, Ibu. Yang pertama adalah jangan lupa untuk mencatat jenis asuransinya. Kemudian yang kedua, mencatat nomor anggotanya. Yang ketiga, mencatat masa berlaku asuransinya. Kemudian untuk iuran tepat waktu, dan jangan lupa untuk mencatat nomor telepon dari perusahaan asuransi. Nah, yang terakhir adalah dilakukan harus menyiapkan dokumen-dokumen yang lengkap ketika akan mengajukan santunan untuk ganti rugi. Lalu misalnya nih Mbak, kalau selama jangka waktu asuransi ternyata tidak terjadi resiko, berarti uang kita hangus ya Mbak? Jadi, iuran itu dikumpulkan sebagai dana bersama beserta peserta asuransi lain. Nah, nanti akan digunakan untuk meringankan saudara kita yang terkena musibah. Wah, bagus juga ya semangatnya Mbak Ami. Tetapi kalau kontrak saya habis misal, apa yang harus saya lakukan? Yang harus Bapak lakukan adalah membeli voucher baru ataupun polis perpanjangan untuk jenis asuransi yang sama, supaya Bapak atau Ibu nanti bisa terlindungi di waktu yang berikutnya. Mbak Ami, apakah dimungkinkan kita memiliki lebih dari 1 sertifikat polis atau voucher untuk asuransi yang sama? Itu bisa saja Pak, tapi tergantung dari jenis asuransinya. Karena pada umumnya asuransi dibatasi hanya 1 jenis saja untuk 1 orang.
Mbak Ami, kalau ada musibah yang dijamin, dokumen-dokumen pokok apa sajakah yang harus kami siapkan dan kirimkan agar mempercepat penyelesaian, Mbak? Jadi dokumen pokok yang harus disiapkan adalah yang pertama, voucher atau sertifikat polis yang masih berlaku. Kemudian yang kedua adalah fotokopi KTP, dan yang terakhir adalah surat dari yang berwenang sesuai dengan jenis asuransinya. Makasih ya Mbak atas penjelasannya. Ternyata asuransi itu sangat kita perlukan dan tidak serumit yang saya kira. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan juga Ibu sekeluarga ya. Ya, program pengembangan asuransi mikro Indonesia sangat didukung oleh pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berasuransi sekaligus menciptakan masyarakat yang tangguh. Melalui asuransi mikro, beban hidup kita menjadi lebih ringan. Asuransi mikro, sederhana, mudah, ekonomis, segera.